Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Bung Baruh Kadur Pamekasan, dan yang saya hormati serta saya cintai siswa-siswi yang telah berkenan hadir di majelis yang insyaallah penuh barokah ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, yang telah memberikan kita nikmat Islam, dan telah memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir pada kesempatan hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan tinta, dan pepohonan-pepohonan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan pena, serta dedaunan-dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya tidak akan pernah cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, sang revolusioner dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa rahmat bagi seluruh alam, yang kalau bukan karenanya tidak akan pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala alam semesta ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sedikit ceramah dengan tema yang begitu penting bagi kita semua dalam berkehidupan bermasyarakat, yaitu dengan tema menguatkan toleransi antar umat muslim dan keberagaman sosial budaya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Indonesia adalah negara yang dianugerahi keberagaman yang begitu luar biasa. Mulai dari keberagaman ras, keberagaman bahasa, keberagaman budaya hingga agama. Di Indonesia yang mayoritas umat muslim, dengan mayoritas masyarakatnya beragama Islam saja, seringkali terjadi perbedaan-perbedaan pemahaman. Baik itu perbedaan pemahaman mazhab, perbedaan ormas, bahkan perbedaan dalam pilihan politik. Kita lupa bahwa perbedaan itu sendiri adalah rahmat, di mana Rasulullah SAW membiarkan perbedaan itu di kalangan sahabatnya selama tidak keluar dari koridor akidah Islam yang lurus. Maka dari itu, marilah kita belajar menumbuhkan toleransi antar sesama umat Islam. Dengan mengetahui apa itu toleransi antar sesama umat muslim. Apa itu toleransi antar umat muslim? Toleransi antar umat muslim adalah sikap saling menghargai, saling menghormati, dan saling menerima perbedaan yang ada di antara kita. Baik itu perbedaan mazhab yang disebutkan tadi, perbedaan budaya, atau perbedaan cara kita bersosial. Di Indonesia, seperti disebutkan tadi, yang sering terjadi perbedaan antara umat Islam sendiri adalah perbedaan mazhab, perbedaan ormas, bahkan perbedaan pilihan politik. Islam sangat menekankan sikap toleran di antara umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, dan berbeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran surat Ali Imran ayat 103. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam harus bersatu, tidak boleh berpecah belah.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa toleransi antar sesama muslim itu penting? Yang pertama, untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Karena persaudaraan dan persatuan adalah kekuatan umat Islam itu sendiri yang ada sejak zaman Nabi hingga hari ini. Kedua, untuk mencegah fitnah dan konflik horizontal. Karena seringkali pertikaian kecil dibesar-besarkan oleh pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang ingin memecah belah Islam. Dengan sikap yang toleran, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah perpecahan tersebut dengan saling memahami, dengan berdiskusi, dengan saling bertukar pikiran, sehingga kita menemukan solusi-solusi dengan cara yang beradab. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, toleransi bukan kita harus menyeragamkan keyakinan, melepaskan syariat-syariat. Tidak. Justru toleransi menuntut kita untuk tetap teguh pada kebenaran sambil menghormati perbedaan selama dalam bingkai Islam. Mari kita tanamkan dalam hati dan praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa perbedaan mazhab tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling mencela. Perbedaan pilihan politik tidak menjadi alasan untuk kita memutus tali silaturahmi. Perbedaan ormas tidak boleh menjadi penghalang dalam berbuat baik bersama-sama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu, sebagai umat Islam yang hidup dalam bermasyarakat di negara yang begitu besar, di negara yang majemuk, kita juga dituntut untuk menunjukkan akhlak toleran kepada umat lain. Akhlak yang toleran kepada sosial budaya yang berbeda. Toleransi bukan sekedar menerima, tetapi aktif menjalin hubungan baik, mencegah konflik, serta menebar kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup berdampingan dengan berbagai komunitas agama, dengan berbagai budaya di Madinah. Namun di situ Rasulullah membuat perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah, di mana Piagam Madinah adalah bukti bagaimana Islam menghargai hak-hak kelompok yang minoritas, hak-hak kelompok yang berbeda secara adil. Inilah Islam yang rahmatan lil alamin, yang harusnya kita contoh dalam kehidupan bermasyarakat kita hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, toleransi sosial budaya adalah sikap menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan yang ada dalam masyarakat. Bisa kita contohkan di Madura saja, kita terdapat 4 kabupaten yang berbeda dalam bahasa, berbeda dalam budaya-budayanya, tidak selalu sama. Namun itu jangan menjadikan kita terpecah belah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai dari diri sendiri, lingkungan, keluarga, dan orang-orang sekitar kita untuk menjadi teladan dalam membangun toleransi, baik antar sesama umat Islam maupun dari ruang lingkup keberagaman sosial budaya. Nabi SAW bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Dengan akhlak yang mulia dan sikap toleran, kita dapat membangun umat Islam yang kuat dan bangsa Indonesia yang damai, adil, dan beradab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada yang buruk, itu datangnya dari saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan tutur dan kata. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.